Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yohanes Bere, pada pembahasan soal-soal persiapan KSN Matematika SMA tahun 2021 tentang teori bilangan, lebih khusus tentang kongruensi atau modulo. Nomor 1. Jika M dibagi 5 bersisa 3 dan N dibagi 5 bersisa 2, maka M kali N jika dibagi 5 bersisa. Dituliskan seperti ini ya. M kongruen 3 modulo 5 ya. N kongruen 2 modulo 5 ya. M kali N itu kongruen dengan 3 kali 2 modulo 5 ya. 3 kali 2 adalah 6 modulo 5 ya. 6 dibagi 5 bersisa 1 ya. Ini kongruen dengan 1 modulo 5 ya. Jadi M kali N jika dibagi 5 bersisa 1. Nomor 2. 10 pangkat 9999 ya, sebanyak 9 kali. Jika dibagi oleh 7, maka sisanya adalah 10 berpangkat 9-nya ada 9 kali ya. Saya sebut saja begitu ya, daripada kita membaca sesuai dengan nama bilangannya. Modulo ya. Modulo 7 ya. Menandakan sisanya ya. Itu kongruen dengan ya, 10 kita ubah menjadi 7 tambah 3 ya. 7 ditambah 3. 7 tambah 3 berpangkat 9 9 9 9 9 9 9 9 9. Ini modulo ya, modulo 7. Ya. Oke. 7 pangkat berapapun dibagi dengan 7, hasilnya pasti habis terbagi ya. Jadi ini tersisa 3 berpangkat 999 999 999 modulo 7. Ya. Sekarang kita ubah ya. Pangkat ini kita bagi lagi ya. Ya, jadi ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3 berpangkat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 modulo 7 ya. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27 ya. Maka 27 saya akan ubah menjadi 28 kurang 1 ya. Sebab 28 itu habis dibagi oleh 7 ya. Sehingga ini menjadi 28 kurang 1 ya, kurang 1 berpangkat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 modulo 7 ya. Ini kurung ya, maafnya ya, kurung ya. Modulo 7 ya. 28 berpangkat berapapun pasti habis dibagi oleh 7 ya. Jadi ini tersisa negatif 1 berpangkat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 modulo 7 ya. Negatif 1 berpangkat bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif 1 ya. Berarti ini negatif 1 modulo 7 ya. Negatif 1 modulo 7 kongruen dengan 6 modulo 7 ya.
Sehingga 10 pangkat 999 sampai 9 kali dibagi oleh 7, sisanya adalah 6. Ya. Nomor 3. Tentukan sisa pembagian 337.500.000 ya, jika dibagi oleh 128. Oke. Kita ketahui bahwa 128 itu sama dengan 2 pangkat 7 ya. Oke. Suatu bilangan, katakanlah bilangan X ya, jika dibagi oleh 2 pangkat N ya, maka ya N digit terakhir ya, N digit terakhir dari X ya, habis dibagi oleh 2 pangkat N ya. Habis dibagi oleh 2 pangkat N ya. Oke, ini teorema habis bagi ya, teori habis bagi ya. Oke, sekarang dari sini ya, berarti kita ambil, karena 128 itu kan 2 pangkat 7 ya, berarti kita ambil 7 di terakhir ya. Berarti ini 7.500 ya. Sorry ya, sabar ya. Jadi 337.500.000 ya, itu dibagi oleh mod ya, katakanlah ya, mod 2 pangkat 7 itu kongruen dengan 7.500 mod 128 ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ya kita mengubah ya, karena ini kan bilangan ratusan ya, berarti ini kita ubah menjadi 750 dikali ya, masih tersisa 40 ya. Ya, ini 03 saja ya, berarti 40 tambah ini ya, berarti kali 10 pangkat 4 modulo 128 ya. Oke. 750 itu kan 640 ditambah 110 ya. Mengapa 640? Karena ini habis dibagi oleh 128 ya. Oke. Ini dikalikan dengan 10 pangkat 4 ya, modulo 128 ya. Oke. Sekarang ini kan habis ya, maka tidak usah lagi kita pikirkan ya. Sesuai dengan sifat distributif, maka masih tersisa 110 kali 10 pangkat 4 ya. Oke, 110 itu kan di bawah 128, maka kita ambil 1100 ya, kalikan dengan 10 pangkat 3 ya, 01 sudah di sini ya. Oke, 1100 ini ya, modulo 128 ya. Oke. Bilangan terdekat dengan 1100 yang habis dibagi oleh 128 adalah 1024 ya. Maka ini kita ubah menjadi 1024 ditambah 76 ya, kali 10 pangkat 3 modulo 128 ya. Oke, ini habis dibagi oleh 128 ya, 1024. Nah, kita pakai saja yang ini, 76 di bawah 128, maka kita kalikan dengan 10 ya, berarti 760 kali lagi 10 pangkat 2 ya, modulo 128 ya. 760 ya, bilangan terdekat 760 yang habis dibagi oleh 128 adalah 640 ya. Berarti ini kita ubah menjadi 640 ditambah 120 ya, 120 dikalikan dengan 10 pangkat 4
modulo 128 ya. Sorry ya. Bukan lagi 10 pangkat 4, 10 pangkat 2 ya. Oke. 10 pangkat 2. Oke. 640 habis dibagi oleh 128. Maka tersisa 120 ya. 120 di bawah 128 kita kalikan dengan 10 ya. Sehingga menjadi 1200 dikalikan dengan 10 modulo 128. Oke, 1200 ya. Berarti bilangan terdekat ini adalah 1152 ya, yang habis dibagi oleh 128 ya. 1152 ditambah dengan 48 ya. 48 masih dikalikan 10 ya. 10 pangkat 1 ya, cukup tulis 10 modulo 128 ya. Oke, saya bawa ke sini ya. Oke. Ini kan habis dibagi oleh 128, maka tersisa 48. 48 di bawah 128 kita kalikan dengan 10 ya, sehingga menjadi 480 modulo 128 ya. Oke. Ya. 480 ya. Nah, angka terdekat dengan 480 ya, di bawah 480 yang habis dibagi 128 adalah 384, sehingga ini saya ubah menjadi 384 ditambah dengan 96 ya. 96 modulo 128 ya. Oke. Berarti ini kongruen dengan 96 modulo 128 ya. Jadi sisa pembagian 337.500.000 oleh 128 adalah 96 ya. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. Jika N sama dengan 2 modulo 4 dan M sama dengan 8 modulo 16, maka sisa jika Mn dibagi 32 adalah, oke. Ini ya, N itu sama dengan 2 modulo 4 ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa N itu sama dengan 4K ya, ditambah 2, di mana K itu anggota bilangan bulat ya. Oke, ini yang pertama ya. Oke, yang berikut M itu sama dengan 8 modulo 16 ya. Berarti kita bisa tuliskan M sama dengan 16K ya, ditambah 8, di mana K itu anggota bilangan bulat. Oke. Ya. Oke. Saya tidak akan mengambil K0 ya. K0. Saya ambil saja K-nya 1 ya. Oke, kita ambil K sama dengan 1 ya. K sama dengan 1, maka N sama dengan 6 ya. 4 kali 1 6. 4 kali 1 4 ditambah 2 6 ya. Oke, N sama dengan 6. Untuk ini sama juga kita ambil K sama dengan 1 ya. Maka M sama dengan 16 kali 1 16 ditambah 8 24 ya. Dengan demikian ya, M kali N ya. Oke, M kali N itu sama dengan 6 kali 24 ya. Itu sama dengan 144 ya. Oke, berarti Mn mod 32 itu sama dengan 144 mod 32. Oke. Ya. Oke, 32 kali berapa ya? 32 ya. Berarti 32 kali 4 128 ya. Di dekat ini ya. Berarti ini 128 ditambah 16 ya. Oke.
ini modulo 32 ya. Oke, ini kongruen dengan 16 modulo 32 ya. Jadi M kali N dibagi 32, sisanya adalah 16. Oke, lanjutkan ke nomor 5, nomor terakhir. Ya. Misalkan N adalah bilangan bulat terkecil yang bersifat bersisa 2 jika dibagi 5, bersisa 3 jika dibagi oleh 7, dan bersisa 4 jika dibagi oleh 9. Berapakah hasil penjumlahan dari N? Oke. Saya bagi saja di sini ya, bagi dulu ini. Oke. Ya. Oke, berdasarkan informasi kita bisa tuliskan seperti ini ya. N itu sama dengan ya 2 modulo 5 ya. 2 modulo 5 ya. Sedangkan N juga sama dengan 3 modulo 7 ya. N juga sama dengan 4 modulo 9. Oke. Langkah pertama kita lihat FPB ya. FPB dari 579 ya. Ya. FPB-nya adalah 1 ya. Berarti ketiga ini saling prima ya, atau dikatakan relatif prima ya. Ya, tiga bilangan ini ya, 579 ini relatif prima. Maka kita bisa menggunakan teorema sisa Cina ya, teorema sisa Cina ya. Nah, sekarang kita mencari dulu KPK dari ya. Kita mencari dulu KPK dari 579 ya. Saya katakan saja M itu KPK dari 579 ya. Ya. Atau kita kalikan saja ya, karena mereka relatif prima ya, maka KPK-nya adalah perkalian ketiganya, yaitu 315. Oke. Nah, sekarang kita menuliskan suatu simbol lain ya. Katakanlah simbolnya adalah N ya. N1. Kita kalikan dengan 315 ya, dibagi 5 ya, berarti 63 ya. Kita kalikan 63 ya, menjadi 63 N1 itu sama dengan 1 modulo 5 ya. Mengapa kita pakai 1 modulo 5 ya? Karena ketiga ini relatif prima, nanti semuanya akan menggunakan angka 1 ya. Sisa pembaginya adalah 1 ya. Oke. Sekarang 63 dibagi 5 itu kan sisa 3 ya. Maka ini bisa ditulis sebagai 3N1 ya, sama dengan 1 modulo 5 ya. Oke. 3 kali berapa yang dibagi 5 bersisa 1 ya? 3 kali 2 ya, karena 3 kali 2 6 ya. Berarti N1 itu sama dengan 2 ya. Ini kita simpan ya. Disimpan. Sekarang yang berikut ya. Yang berikut N2 ya. N2 kita kalikan dengan 315 ya. Kita ambil yang ini ya, kedua ini ya, dibagi 7. Berarti N2 dikalikan dengan 5 kali 9 ya, 45 ya. 45 N2 itu ya, ini kongruen ya. Kongruen dengan 1 modulo 7 ya. Oke. 1 modulo 7 ya. Berarti 45 bagi 7 itu kan 3 ya, karena 45 dibagi 7 itu kan bersisa 3 ya. Ya. Berarti 3 N2 itu kongruen dengan 1 modulo 7 ya. 3 kali berapa yang dibagi 7 bersisa 1 ya? 3 kali 5 ya. 15 bagi 7 sisa 1 ya. Berarti N2 sama dengan 5 ya. 3 kali 5 15 ya. Oke. Ini kita simpan tadi ya. Ya. Yang berikut N3 ya. N3
kita kalikan dengan 315 dibagi 9. Berarti dapatnya 35, atau kita kalikan dengan 5 kali 7 ya. Berarti 35N3 itu sama dengan atau kongruent dengan 1 modulo 9 ya. Oke. 3 ya. 1 modulo 9 ya. Oke, 35 bagi 9 itu kan ya 8 ya. Berarti 8N sisa 8 ya. 8N3 ya. Kongruent dengan 1 modulo 9 ya. Oke, 8 kali berapa yang dibagi 9 bersisa 1 ya. 8 kali 8 ya, 64 bagi 9 kan 63 bagi 9 kan habis terbagi ya, berarti tersisa 1 ya, sehingga N3 sama dengan 8 ya. Oke ya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan N-nya ya. Oke, jadi N besar ya itu sama dengan ya, kita jumlahkan perkalian berikut ini ya. Oke, ini kan N1 tadi ya, 2 kita kalikan dengan ini pengalinya di sini ya, pengalinya di sini ya, kita kalikan dengan ini N1 ini ya. Jadi 2 kali 63 N1 ya. Oke, jadi 2 kali 63 dikali 2 ditambahkan dengan ya 3 ya, N2 nya 3 dikali 45, 3 dikali 45 dikalikan dengan N2 nya adalah 5 ya. Oke, ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan 35 ya, dikalikan dengan 8 ya. Oke, 4 dikalikan 35 ya, dikalikan terlalu besar ya. 4 dikalikan 35 dikalikan 8. Ini semua ya modulo KPK-nya ya. Modulo KPK-nya itu 315 ya. Oke. Ya. Oh ya. Berarti ya ini semua kalau dikalikan dijumlahkan hasilnya adalah 2047 ya. 7 modulo 315 ya. Oke ya. Bilangan yang mendekati 2047 yang habis dibagi 315 adalah 1890 ya. Berarti ini kita ubah menjadi 1890 ditambah dengan 157 ya, itu hasilnya ini ya, modulo 315. Oke ya, ini kongruent dengan 157 modulo 315 ya. Berarti N itu sama dengan 157 ya. N itu sama dengan 157. Nah, sekarang dia tanyakan berapa hasil penjumlahan dari N ya. Oke ya, hasil penjumlahannya ya, jumlah digit N itu sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 13. Oke, demikian 5 nomor soal persiapan KSN Matematika SMA 2021 tentang teori bilangan. Semoga bermanfaat. Gemar Matematika.